Pemirsa, sebelum kita awali dialog, kami akan menunjukkan kepada Anda seperti apa kiranya pernyataan yang disinyalir sebagai ucapan seorang menteri yang kemudian diinterpretasikan sebagai bentuk penghinaan kepada Presiden oleh Mendagri Cahyokumolo. Berikut ini adalah transkrip dari ucapan sang menteri yang diperoleh dari politisi Nasdem Akbar Faisal melalui sebuah grup di ponselnya. Ya, petikan pernyataan itu adalah: kalau memang saya harus dicopot, ya silakan. Yang penting Presiden bisa tunjukkan apa kesalahan saya dan jelaskan bahwa atas kesalahan itu saya pantas dicopot. Masih ada selanjutnya. Belum tentu juga Presiden ngerti apa tugas saya. Wong Presiden juga nggak ngerti apa-apa. Transkrip ini beredar di grup handphone yang dimiliki oleh Akbar Faisal, anggota Komisi 3 DPR RI dari Nasdem. Dan pemirsa, di tengah memanasnya reshuffle kabinet, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo pada Senin kemarin mengembuskan isu tentang adanya menteri kabinet yang menghina Presiden Jokowi. Isu itu kabarnya diperkuat dengan bukti rekaman yang berisi ucapan sang menteri tentang Presiden. Mendagri berpendapat ucapan dalam rekaman itu tak pantas dan merupakan bentuk penghinaan bagi Presiden selaku kepala negara. Benarkah demikian? Tepatkah pernyataan Mendagri? Untuk membahas masalah ini, kita akan membahasnya dengan psikolog politik Ibu Dewi Harun, dan di ujung telepon nanti kita akan mencoba menghubungi anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDIP, Mas Hinton Pasaribu. Dan kami juga terus mengundang Anda untuk ikut interaktif dalam dialog ini. Anda bisa menghubungi sambungan telepon di 021529000311. Iya, atau SMS di nomor 081183355551, dan Anda dapat mention di Twitter @berita1tv atau Facebook @berita1tv. Saya ke Ibu Dewi. Bu Dewi, ini kalau kita bicara soal kebenarannya itu harus dibuktikan, gitu. Ya, tapi kalau seandainya ada pernyataan yang seperti ini dari seorang menteri, menurut Ibu Dewi sebagai psikolog politik, sangat tidak pantas. Sangat tidak pantas. Iya kan, bagaimanapun sepintar-pintarnya menteri itu, ya. Walaupun mungkin dia lebih pintar dari presidennya. Mungkin lebih pintar dari presiden, dia hanya kepanjangan tangan presiden. Jadi seorang menteri itu adalah melaksanakan apa garis kebijakan dari presiden. Ya. Jadi nggak mungkin presidennya nggak tahu apa-apa, karena kan yang bikin kebijakan presiden. Menteri boleh mengusulkan. Jadi kalau di orang kita kan bagaimanapun terkait budaya Jawa ya seperti ini itu sangat tidak menghormati pemimpinnya. Jadi semua kita rakyat Indonesia juga bertanya-tanya, ada apa kok demikian gitu loh. Meskipun sebetulnya kan ini semacam kalau kita bicara soal pejabat, halayak lah, masyarakat umum itu biasanya kan seneng banget itu ngomongin pejabat-pejabat gitu kan. Kalau masyarakat biasa wajar lah ya. Itu wajar ya. Atau begini misalnya di mana-mana, saya kan bimbingan karir misalnya, kalau seorang bawahan itu selalu ngomongin atasannya. Tapi di sini masalahnya, ini situasi negara lagi berat. Artinya presiden itu perlu dibantu. Jadi bukan main-main begitu cara menyalahkan gitu. Jadi kan dia udah dipilih dari sekian banyak orang. Artinya kalau memang dia tidak bersedia atau memang dia keberatan, ya sudah mengundurkan diri aja. Sebetulnya kalau saya melihat dari pernyataan ini, dia bukannya tidak bersedia, tapi dia mempertanyakan kalau seandainya dia punya salah dan harus dicopot, gitu. Kira-kira pantas nggak gitu kesalahannya? Tapi bahwa ujungnya itu yang maksudnya itu. Presiden nggak ngerti apa-apa itu. Kan nggak mungkin. Presiden kan pasti tahu lah. Artinya presiden punya semua kebijakan kan. Tapi bidang pekerjaannya dia memang pasti presiden teknisnya tidak tahu. Bukan tidak tahu kan. Bukan tidak tahu. Tidak menguasai persis. Tapi kebijakan yang presiden yang ini kan yang membuat. Artinya menteri adalah pelaksana teknis. Seperti itu. Jadi ini adalah suatu kekeliruan, dan ucapan ini diucapkan mungkin sesama menteri atau sama kawan dekat biasanya kan ngomong kayak gini. Iya, maksud saya itu saya tidak bisa membenarkan sama sekali. Karena apa? Karena masa sekarang ini masa-masa berat. Karena kondisi ekonomi juga lagi berat semuanya, kondisi dunia juga berat semuanya. Jadi diharapkan rakyat kan lagi menunggu kan, menunggu kinerja menteri itu. Lah kok tiba-tiba malah dia sendiri kayak gini. Seperti itu. Saya tidak membenarkan, dan kalau memang dia
merasa keberatan, kenapa dia tidak bertanya langsung kepada Pak Presiden Jokowi? Oke, nah ini kalau kita bicara dari pernyataan itu kan sebetulnya kalau boleh saya simpulkan ada dua hal ya. Betul. Yang pertama, pernyataan kalau memang saya harus dicopot, ya silakan. Yang penting Presiden bisa tunjukkan apa kesalahan saya dan jelaskan bahwa atas kesalahan itu saya pantas dicopot. Menurut Ibu Dewi dari kalimat yang itu gimana menilainya? Saya rasa itu gini kan, kalau mengganti menteri itu adalah hak prerogatif Presiden, betul-betul hak prerogatif. Jadi artinya tidak perlu harus menjelaskan juga. Oke. Iya kan? Artinya kalau Presiden nggak mau menjelaskan, cukup dia misalnya saya nggak mau Anda gitu bisa, ya. itu berhak. Oke. Artinya tuh Presiden urusannya kan banyak juga kan. Bahkan ketika menteri tidak punya kesalahan pun, ketika Presiden merasa tidak cocok itu juga tidak masalah. Boleh aja, nggak masalah. Jadi sekali lagi menteri itu harus tahu, sepintar apapun dia atau sehebat apapun dia, misalnya dia diakui tapi kan kalau Presiden merasa tidak bisa bekerja sama lagi, ya sudah, dia harus nurut. Karena asli tadi balik lagi bahwa kepanjangan tangan Presiden, dia pembantu Presiden. Jadi bukan misalnya dia bisa berdiri sendiri-sendiri dengan kebijakannya masing-masing. Mungkin dia punya usulan, tapi usulan itu kan dijadikan kebijakan Presiden tadi, disetujui dulu. Kalau nggak bisa jalan dong, ya kan gitu. Nah, terus ada pernyataan keduanya mungkin yang menjadi lebih parah lagi ya. Belum tentu juga Presiden ngerti apa tugas saya. Betul. Nah, kalau menurut Ibu Dewi, apakah itu memang seperti yang disampaikan mungkin Pak Cahyo atau siapapun yang sudah menyebut bahwa itulah sebetulnya kalimat yang menghina itu, atau bagaimana? Saya setuju, saya setuju. Jadi karena dibutuhkan sekarang kan kebersamaan, kebersamaan menteri semua itu keberpaduan. Jadi jangan satu-satu merasa menonjol sendiri. Dia lebih hebat daripada yang lain, karena kan namanya nanti yang dapat nama kan Pak Jokowi, kabinet kerja Jokowi, bukan menteri ini. Tidak. Meskipun kerjanya menteri itu. Betul, tapi artinya itu kan yang dilihat keseluruhan. Nggak mungkin misalnya dia aja yang dinilai tadi, nggak. Kalau misalnya satu bidang akan berpengaruh sama bidang lain, karena dia pasti terkait sama bidang lain, sudah pasti. Nggak mungkin dia bekerja sendiri. Itu yang saya rasa. Jadi kalau dia bersikap seperti itu dibiarkan, nanti menjalar kepada yang lain. Bagaimana wibawa Pak Jokowi sebagai Presiden? Oke, kira-kira kalau menurut Bu Dewi kenapa ada pernyataan seperti ini, Bu Dewi? Itu secara psikologi, itu orang ngomong kayak gitu itu kira-kira kenapa? Nah, sebetulnya ini mungkin ada tanda kutip ya sedikit kesalahan dari partai pendukungnya Pak Presiden Jokowi. Dari awal pembentukan kabinet itu justru yang mengembuskan reshuffle adalah PDIP. Itu selalu dari awal menggoyang terus. Jadi mungkin saya rasa dan juga salah satu orang yang digoyang itu adalah orang yang dituduh menyatakan ini. Padahal beliau ini adalah ketua tim transisi waktu pemerintahan itu. Jadi artinya saya rasa bahwa ada tidak bijak juga waktu itu, artinya biarkan bekerja ya, biarkan kabinetnya bekerja. Siapapun orangnya menduduki jabatan apapun itu minimal 3 bulan kan. Apalagi kabinet ini kan ada perubahan nomenklatur kementeriannya kan banyak. Jadi bekerja dengan birokrasi itu nggak mudah. Jadi 6 bulan itu adalah masa yang pendek. Masa yang pendek, apalagi kalau dari penyerapan juga sebetulnya belum sampai 20%. APBN kan juga baru keluar sekarang seperti itu. Jadi banyak mungkin tadi kekesalannya, tapi kelewatan ya, kelewatan. Kekesalannya itu bahwa tidak tahu permasalahan yang dihadapi. Tapi saya rasa kalau memang seperti ini, tolong dibicarakan intern. Jadi jangan di intern antara siapa sebetulnya? Antara misalnya dia bicara minta ketemu Pak Presiden kan? Pak Jokowi saya minta ketemu begini ada permasalahan kita. Seperti itu saya artinya sebelum dia mengeluarkan atau melontarkan pernyataan seperti ini, ada baiknya dia langsung bertemu dengan Presiden mempertanyakan. Pasti. Jadi pernyataan ini istilahnya tidak termaafkan, saya rasa. Maksud itu tidak termaafkan ya? Iya, nggak boleh loh. Presiden, karena kalau dibiarkan nanti menjalar kepada menteri yang lain. Jadi kayak kementerian, jadi Pak Kabinet Jokowi itu ada istilahnya rumor-rumor, ada gosip-gosip antara satu sama lain, itu nggak sehat. Karena fokusnya harus kerja, karena situasi lagi berat semuanya, jadi benar-benar kerja sehingga rakyat merasakan. Gitu. Nah ini kalau boleh nggak saya katakan kayak gini, Bu Dewi, ini kan sebetulnya dia ngomong seperti ini tentunya dengan orang yang dia percaya tuh. Betul. Iya kan? Betul. Ternyata orang yang dia percaya itu nggak bisa dipercaya juga ya. Nah, ini politik. Politik kan nggak ada teman yang abadi. Jadi beliau juga, beliau merasa, berarti artinya beliau merasa dia di atas angin. Artinya mungkin saya nggak akan digantikan, seperti itu. Saya rasa politik adalah nggak ada teman yang abadi, jadi beliau harus hati-hati. Dan setiap perkataan itu kan sekarang ada rekaman, ada bisa kan misalnya kita BBM kan ada buktinya.
Seperti itu. Apalagi kalau misalkan ini kan bentuknya transkrip Betul, tulisan seperti itu ya. betul. Kalau benar ada rekaman suara, Iya. itu berarti memang di antara orang yang bicara sama dia itu memang punya niat untuk apa namanya? Atau untuk mungkin menjatuhkan. menggiring itu bisa aja. Tapi sekali lagi balik lagi para menteri ini harus sadar bahwa itu adalah jabatan politik. Ya kan, terkait politik walaupun dia profesional. Iya. Jadi artinya itu apa? Situasi bisa aja kan orang mungkin saling menjatuhkan tanda kutip seperti itu wajar-wajar aja. Artinya itu tolong dijaga segala Artinya perilakunya. Anda ingin mengatakan bahwa sebetulnya siapapun Anda, profesional, akademis, siapapun kalau ketika masuk politik, omongan Anda itu sangat menentukan. Iya. Artinya harus betul-betul dijaga. Pastilah, itu justru di buku saya kan juga begitu. Jadi siap komunikasi, jadi mulutmu harimaumu kan, apalagi orang politik. Ya. Jadi ingat, nggak ada teman yang abadi kan, seperti itu tadi. Baik, Bu Dewi, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut.